sampan batu raksasa? Apa? Woi, jadi kalau kemarin sampan kayu tradisional dari desa Palusibaji Pantai Labu, sekarang aku lagi ada di desa Rugemu, masih di Pantai Labu. Jadi kalian bisa tengok di belakangku nih ada satu buah sampan batu raksasa. Wow. Jadi kalau misalnya kalian tengok di belakang aku, ini ada sampan yang besar. Wow, dari beton, batu, aku baru tahu, aku baru nampak. Jadi aku mau coba intip-intip dari dalam. Kayak mana sih, sampan apa sih ini? Kok bisa sampan dari batu besar kayak gini? Oke, kita ke dalam. Wow, wow, wow. Jadi sampan ini panjangnya sekitar kurang lebih ya, kurang lebih 50 meter. Dan tadi aku sudah tanya juga, karena ini lebarnya juga ada sekitar, kurang lebih juga ada 15 meter. Wow, ini dibangun dari batu beton gitu ya. Wow. Jadi kalau misalnya kalian tengok ya, ini kayak di sanggah ada tiangnya gitu. Besar kali ya woi. Besar kali woi. Ini udah bagian depannya kayak agak melengkung gitu, bagian depannya nih ya. Dan sekarang kita coba ke bagian belakang ya. Wow. Jadi ini belum selesai, masih dalam proses pembangunan ya. Dan ini berada di tepat di pinggir pantai di desa Rugemu di kecamatan Pantai Labu ya. Di sekitarnya ada pohon-pohon kelapa gitu ya, jadi terasa aura pantainya gitu ya. Wow, ini bagian belakangnya. Jadi ini panjangnya sekitar, tadi aku tanya, kurang lebih 50 meter dan lebarnya kurang lebih juga 15 meteran. Wow, jadi aku mau coba masuk ke dalam. Jadi ini tuh bangunan vihara dari suku Tionghoa ya. Jadi kalau misalnya kalian tengok di belakang itu ada kayak lubang angin, ornamen-ornamennya kental kali dengan suku Tionghoa ya. Jadi ini tepat persis ada di tepi pantai ya, ini pantainya, dan ini bangunannya ada di belakangku persis ya. Jadi aku dengar tadi ceritanya juga, sempat aku tanya sama yang kelola ini. Jadi ini merupakan bangunan yang berasal dari donatur gitu, dari dana hibah dari suku-suku Tionghoa. Jadi mungkin ada di antara kalian yang suku-suku Tionghoa yang mau mendonasikan juga untuk vihara ini. Jadi tadi sempat yang punya juga bilang, "Bang, tolonglah agak dibilangkan biar agak cepat selesai pembangunannya." Jadi aku mau coba tengok ke dalam. Mungkin di antara kalian ada orang-orang suku-suku Tionghoa yang sedikit mau membantu ini untuk sampai selesai. Kita sekarang ke dalam. Kita mulai masuk ya. Bang, izin Bang ya. Oke, Bang. Nah, jadi kita udah izin sama yang punya dan abang-abang ini yang ngerjain bangunan ini ya. Wow, ini ada banyak kayak tiang-tiang gitu. Wah, kokoh ya. Wah, ini merupakan bangunan vihara dari 9 dewa. Aku dengar gitu ya. Wow, ini anak tangganya, kita naik ke atas. Wah, izin masuk ya, Pak. Wow, ini anak tangganya. Ya, kita langsung ke lantai 2. Wow, jadi ini memang belum selesai dibangun ya. Wow. Dan di atas ini katanya tadi yang punya nanti yang jadi tempat vihara atau mungkin tempat sembahyang gitu ya. Jadi aku kurang paham, tapi di atas ini kayak memang kalau misalnya sampan, jadi ini tempat teduhnya gitu lah ya. Mungkin ini nanti yang dijadikan untuk tempat sembahyang gitu ya. Dan ke sana itu bagian depan kapalnya ya. Wow. Keren nih sih ini kalau aku bilang. Wow. Jadi selain sampan ini, yang cukup menariknya, bangunan ini ada tepat persis di tepi pantai. Ya, ini lokasinya ada di desa Rugemu, Pantai Labu ya. Wow, ini sekarang aku persis ada di bagian depan ujung dari sampannya. Wow. Dan kita tengok ke sana. Wow. Jadi sampan ini atau kapal ini, bangunan ini panjangnya kurang lebih 50 meter dan lebarnya kurang lebih juga ada 11 meter. Jadi tadi aku udah tanya sama tukangnya, segitulah ukuran dari kapal ini atau bangunan vihara ini. Dan yang kayak aku bilang tadi, bahwa bangunan vihara ini dibangun oleh dari dana donasi atau dana hibah dari suku-suku Tionghoa. Dan mungkin di antara kalian ada suku-suku Tionghoa yang mau ikut mendonasikan sedikit untuk bangunan vihara ini.
kalian bisa hubungi langsung pemiliknya atau pengelolanya langsung di lokasinya ini. Segitu dulu dari sebuah bangunan unik, sebuah vihara suku Tionghoa yang ada di desa Rugemu, kecamatan Pantai Labu, yang tepat persis ada di tepi pantai. Wow.